Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari grup 2 PPKN kelas A yang terdiri dari Anisya Fatullah Yuni, Fariski Putri Ayu, dan Yosi Maharani akan mempresentasikan tentang peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas 3 poin penting, yaitu pertama, makna dan fungsi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, pluralisme agama di Indonesia. Dan yang terakhir, agama sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama, kami akan menjelaskan poin makna dan fungsi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, kami akan membahas pengertian agama. Apa itu agama? Agama merupakan suatu keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat supernatural. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa agama merupakan suatu landasan pokok bagi kehidupan manusia. Jadi, dalam memaknai agama harus dilakukan secara hati-hati atau dengan kata lain harus berdasarkan atau mempunyai pemikiran yang cerdas dan cermat. Bagi negara, agama merupakan landasan dasar dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan negara. Menurut Anyan, dikutip dalam Ar-Rasyid, agama dapat membentengi manusia dari pengaruh negatif transformasi nilai sosial budaya yang semakin kuat dan kompleks di masa depan. Jadi, dengan adanya agama, perilaku sosial dan perilaku individu setiap manusia dapat diatur sesuai dengan aturan yang ada di agama. Maka dalam hal ini agama dapat dikatakan sebagai suatu hal yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan pula bahwa setiap manusia wajib hukumnya mengetahui atau dapat memaknai apa itu agama dan apa peran dan fungsi agama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena jika manusia tidak mengetahui atau tidak mengerti dengan makna agama itu sendiri, maka mereka tidak dapat menerapkan fungsi agama dengan baik dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu fungsi agama. Keberadaan agama sangat berperan penting dalam strata filosofi secara umum dalam dimensi nilai. Dalam bernegara, agama memiliki fungsi sebagai kekuatan spiritual dan kekuatan moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada fungsi spiritual, agama berperan sebagai penghilang keresahan, mewujudkan ketenangan hidup, menciptakan kedamaian antara warga negara sehingga dalam suatu negara terhindar dari perpecahan atau bisa dikatakan terhindar dari konflik sosial. Dan kemudian yang kedua, pada fungsi moral. Agama berperan sebagai pengatur kehidupan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya fungsi moral inilah warga negara mempunyai tuntunan dan pedoman dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan. Materi selanjutnya adalah tentang pluralisme agama di Indonesia. Pluralisme berasal dari kata plural, yang berarti banyak atau lebih dari satu. Kata plural sendiri berakar dari kata Latin plus, pluris, yang secara bahasa berarti lebih dari satu, dan isme berhubungan dengan paham atau aliran. Pluralisme dan Indonesia merupakan dua hal yang saling berhubungan erat. Masyarakat Indonesia memiliki banyak pluralitas, baik dalam bahasa, etnis, budaya, maupun agama. Hal inilah yang mendasari mengapa masyarakat Indonesia sangat erat kaitannya dengan pluralisme. Dalam hal pluralitas agama, hampir seluruh agama di dunia bisa ditemukan di negara Indonesia. Agama-agama besar dapat kita temukan di negara Indonesia, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Pembahasan selanjutnya adalah tentang pluralisme agama di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang menjamin adanya pluralisme agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan pluralisme agama yang pertama bisa kita temukan dalam Pancasila, sila pertama, yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa tidak ada spesifikasi, hanya ada satu keyakinan yang boleh ada di Indonesia. Semua agama boleh diyakini dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dijelaskan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 macam agama inilah agama-agama yang dipeluk hampir oleh seluruh penduduk di Indonesia. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zoroastrianisme, Shinto, dan Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya. Asalkan agama-agama tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan yang lain. Nurcholish menjelaskan 4 prinsip tentang titik temu agama-agama. Pertama, Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia. Kedua, Islam mengajarkan pandangan tentang kesatuan nubuwah atau kenabian dan umat yang percaya kepada Tuhan. Ketiga, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah kelanjutan langsung agama-agama sebelumnya, khususnya yang secara genealogis paling dekat ialah agama-agama Semiti Abrahimik. Keempat, umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci. Agama merupakan sebuah ajaran tentang eksistensi Tuhan, manusia, alam, dan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku selama hidup agar selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap agama itu sendiri selalu mengajarkan tentang kebersamaan, tolong-menolong, menghormati, dan mencintai antar sesama serta mengajarkan kedamaian dan keselamatan. Tujuan manusia beragama adalah agar pola hidup lebih teratur, terarah, terkontrol, dan terkelola dengan baik berdasarkan jalan kehidupan yang benar. Berangkat dari diktum tidak ada paksaan dalam beragama dan Nabi melarang memaksa pihak lain untuk beriman, maka jalan terbaik dan sah bagi seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat dalam mengembangkan kultur toleransi. Nah, toleransi adalah awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah, justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya, toleransi beragama di mana penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Dengan adanya toleransi pada setiap agama, maka setiap masyarakat akan hidup dengan damai dan dapat hidup berdampingan. Dalam ajaran agama apapun,
setiap manusia memiliki tanggung jawab sosial, saling menghargai dan menjaga perdamaian, sehingga agama apapun yang dianut oleh setiap masyarakat dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa.